belum hadir. Recording in progress. Bapak Yudi sendiri apakah berkenan jika langsung dimulai saja, Pak? Bisa dimulai sekarang aja Mbak Selva. Sudah lengkap semuanya ya? Oke, baik Bapak. Peserta ada berapa orang? Untuk peserta pada pelatihan hari ini kurang lebih ada 39 peserta. Oke, lanjut. Oke, baik. Baik, saya mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kembali lagi bersama saya, serta juga saya mengucapkan eh, selamat datang kepada Bapak Dr. Yudi Haridin STPM AGR yang akan membersamai kita pada siang hari ini dalam agenda presentasi hasil audit serta simulasi rapat tinjauan manajemen atau RTM. Baik, bagaimana Bapak Ibu apakah sudah siap untuk mempresentasikan hasil audit? Mungkin insya Allah siap ya Bapak dan Ibu. Eh, Namun ditahan terlebih dahulu Bapak Ibu karena sesi presentasi akan diarahkan langsung oleh Bapak Dr. Yudi Haridin STPM AGR yang dimana beliau merupakan Wakil Kepala Terpadu IPB serta juga dosen di program studi Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Kepada Bapak Yudi kami persilahkan. Baik, ada berapa kelompok ya Mbak ya? 4. 4 ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak sekalian, nanti Bapak sekalian presentasikan form 4 dan form 5 ya untuk setiap kelompok. Ya, sementara kelompok yang menyimak dari kelompok yang presentasi langsung saja dirubah kalau ada komentar yang sama, sehingga nanti kita tidak membahas revisi-revisi yang sama. Ya, jadi ditampilkan cukup form 4 dan form 5 karena waktu kita terbatas, jadi kita bahas ya satu temuan KTS untuk setiap kelompok Yang bikin dari sekian KTS yang ditemukan oleh masing-masing kelompok. Baik, saya persilahkan kelompok 1 untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kami dari kelompok 1 melaksanakan presentasi dari hasil audit yang simulasi hasil audit yang tadi sudah kami laksanakan. Mungkin nanti kita lihat bagaimana kondisi dari form 4 dan 5 yang sudah kami rangkum gitu. Saya izin screen, Yudi. Sudah terlihat. Ini merupakan form 4 yang merupakan ringkasan temuan dari proses audit yang dilaksanakan oleh 10 orang auditor yang diketuai oleh saya sendiri, Tri Kurniawan, dan selanjutnya di sini ada Pak Mada Arka, Pak Agus Sembodo, Bu Nyimas, Budian, Pak Suprianto, Pak Abdul Mutolib, Ibu Melani, Ibu Sonia, dan yang terakhir Ibu Igustiayu Manik. Di sini ada semua total temuannya ada 41 temuan, dimulai dari belum terlihatnya matriks CPMK dan CPL di tiap mata kuliah gitu ya, dengan kategori OB,
Selanjutnya yang kedua ada pada monitoring BAP, beberapa mata kuliah pelaksanaannya tidak sesuai dengan FPS, sehingga pengalaman belajar mahasiswa tidak bisa dipastikan sama dengan perencanaan dia. Selanjutnya ada dokumen yang disajikan sudah sesuai, namun belum ditemukan buku panduan penelitian yang sesuai dari standar nasional pendidikan tinggi. Selanjutnya, dokumen dokumen yang disajikan belum sesuai dengan SNDikti mengenai pengabdian pada masyarakat yang diatur pada pasal 58 sampai dengan 63 di Permen Dikti Saintek nomor 39 tahun 2025 yang masuk kategori ketidaksesuaian gitu. Jadi dari total 41 temuan yang bersifat OB itu ada di 9 temuan begitu. Kami harapkan pada tinjauan manajemen dapat dilakukan proses perbaikan sebagai peningkatan bagaimana mutu dari perguruan tinggi di Universitas Laskar Pelangi seperti itu. Mungkin ada tanggapan terkait mengenai ringkasan temuan audit yang kami tampilkan. Mohon izin. Baik, terima kasih Pak Fahri. Kita berikan dulu pada satu ya. Baik, yang pertama ini belum terlihat ya. Mungkin bisa nanti istilah belum terlihat ya. Tidak ditemukan atau belum ditemukan mentrik CPMK dan CPA yang kita kuliah. Ini mestinya bukan OB tapi KTS karena kan diminta standar ya. Nanti bisa dicek lagi Pak Fahri dan Bapak sekalian ya. Karena ini sangat penting untuk memastikan semua CPA sudah terdistribusi ke mata kuliah. Ya. Supaya tidak ada CPL yang diri sendiri tidak disupport oleh pun itu sebaliknya satu mata kuliah tidak mensupport CPL. Kemudian ini bisa diringkas nomor 2 ya. Langsung saja temuannya apa yang tidak sesuai. Urutan materinya tidak sesuai antara RPS dengan BAP ya perusahaannya atau yang mana gitu ya sehingga nanti kalau diperbaiki sudah tahu apa yang harus diperbaiki. Ini kan cek ya Pak ya. Itu nggak tahu memperbaiki seperti apa. Nah ini tentunya karena itu tidak sesuai perencanaan dengan pelaksanaan. Kemudian yang nomor 3 ya ini kan Bapak Ibu mengaudit standar pendidikan ya. Tidak ada kaitannya dengan penelitian mestinya. Nah, ini mungkin kan yang terkait ini ya proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengembangan masyarakat ya Pak ya kriterianya. Itu sebenarnya bukan kegiatan penelitian tetapi proses pembelajaran atau mata kuliah apa yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini tentunya adalah pelaksanaan tugas akhir. Kalau yang terkait dengan PKM itu contohnya adalah KKN ya. Jadi dilihat apakah pelaksanaan KKN itu memenuhi 3 atau 4 kriteria yang disebutkan di dalam standar tersebut. Ya. Apakah berisi pengembangan iptek dan sebagainya, ada penelitiannya, ada penggunanya, ada penilaiannya dan seterusnya. Jadi bukan kegiatan penelitian dosen. Kemudian itu jelas nomor 4 maksudnya. Sekalian tidak mengaudit kriteria PKN ya. Yang diaudit adalah kriteria C6 kan? Betul Pak Fahri.
Betul, Pak. Ini saya tidak masuk ke ruang lingkup. Jadi kalau Apa, ya, yang lebih rinci, kami izin tampilkan untuk salah satu form form catatan auditnya, Pak, kalau boleh. boleh silakan. Ya. Apakah sudah terlihat dari catatan audit? Sudah, Pak. Ya, jadi proses audit di kami menaruh eh, di form catatan audit yang sebagai tools untuk mencatat segala bentuk ketidaksesuaian untuk bisa dikonfirmasi oleh auditi gitu, Pak. Jadi di sini bisa lihat misalkan dari proses pembelajaran terkait dengan pengabdian masyarakat gitu ya, harus mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Nah, di sana ditemui mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembelajaran terkait. Ya, oke Pak. Ini saya langsung tanggapi saja ya Pak Ferry ya. Ya, Jadi di sini kan tertulisnya proses pembelajaran yang terkait dengan PKM harus mengacu pada SNDT ya. Nanti kan di sini eh, ada keterangannya di bawah itu. Ya, coba dilihat metrik penilaian. Metrik penilaian. Metrik penilaian. Lampiran. lampiran. Ya, yang selain digunakan untuk memperbaiki. Di ini LED ya, Pak? Ya boleh dialih juga bisa. Bisa. Iya, ini lampiran 6. Eh, lihat C6. Lihat C6. Saya tidak bisa membacanya. Oke, terus C6. Terus, 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 no. Terus. Nih, stop, ke atas, ke atas. Nah, ini kan proses pembelajaran yang tadi dengan PKM harus menuju SNDT. Titik dua,
hasil PK memenuhi pengembangan. Nah, ini Bapak sekalian, Bapak sekalian ngecek ya, proses pembelajaran terkait KKN itu kan KKN, sarjana ya. Apakah pelaksanaan KKN hasilnya memenuhi pengembangan IPTEX, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan daya saing bangsa. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden mengecek ya, apakah pelaksanaan KKN memenuhi kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang ketiga, apakah proses KKN-nya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berarti nanti Bapak sekalian bisa mengecek apakah mahasiswa itu membuat proposal program kerja KKN, ya. Kemudian ada bukti-bukti pelaksanaan KKN oleh mahasiswa, dan ada pelaporannya, ada laporan hasil KKN. Ya. Kemudian berikutnya yang bawah, tolong dinaikkan sedikit Pak Hari, tidak terbaca. Ya. Penilaian, ya, sedikit. Terus, apakah KKN itu dinilai memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Itu juga untuk yang penelitian tadi. Maka yang penelitian itu adalah tugas akhir atau skripsi. Coba dikatasin tadi. Terus. Nah, ini ya, proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SNDT. Ya. Proses pembelajaran terkait penelitian tentunya penyelesaian tugas akhir ya. Atau tugas akhirnya itu memenuhi pengembangan IPTEX, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Bapak sekalian bisa membaca skripsi dari mahasiswa ya, memenuhi unsur tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, isi penelitian memenuhi kedalaman dan pesan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. Bapak sekalian baca laporan skripsinya atau tugas akhirnya, apakah sesuai dengan CPL prodinya. Misalkan prodi Pak Fahri tadi prodi apa Pak? Prodi teknologi komputer, rekayasa komputer. Teknologi komputer. Apakah tugas akhir yang mahasiswa prodi teknologi atau rekayasa komputer itu sesuai dengan CPL-nya, ya, mampu apa gitu. Jangan sampai siswa rekayasa komputer tugas akhirnya misalkan membuat desain saluran irigasi. Ini kan nggak cocok. Misalkan pembelajarannya yang orang komputer tentu tidak akan semua dengan capaian pembelajaran sipil. Kita diurutkan dari tiap-tiap unsur ini. Jadi bukan kegiatan penelitian dosen ataupun kegiatan PK-nya dosen. Jadi Mimpi nomor 4 ya. 5 salah. Ya 5 ya. Tadi jadi di reformulasi lagi ya apa yang belum selesai. Nah ini nomor 5 tidak usah ditambahin bunga-bunga, sudah sesuai. Namun langsung saja. Ya. Ada bukti ini terkait monus ya. Ini pembelajaran kan. Nanti Pak Ibu meyakinkan nggak? Meyakini nggak monefnya ada? Kalau tidak meyakini, hanya yang tidak sesuai. Tidak ada laporan munaf misalkan. Ya. Atau monefnya tidak ditindaklanjuti. Ya.
Jadi Bapak sekalian yang paling mudah merumuskan temuan itu adalah bentuk negatifnya dari standar tersebut. Itu langsung plot kan kalau dibandingkan nanti di standarnya di form 5 itu. Itu sudah bagus sih. Belum ada dokumen sebagai bukti bahwa ada perbaikan terkait penilaian pembelajaran berdasarkan hasil munaf. Hasil munafnya ada nih, harus yang diperbaiki dari proses penilaian pembelajaran. Itu pencantuman eh, eh, jenis-jenis penilaiannya apa saja, presentasinya. Ya. Oke, kemudian dapat bukti sahih yang diperlihatkan, dokumen integrasi hasil penelitian dan pengabdian. Oke ya. Ini Bapak sekalian, integrasi itu hanya 3 mata kuliah ya, tidak perlu semua mata kuliah. Kemudian, walaupun sebenarnya sama ini ya, jadi double ini. Iya, ini double nanti kami hapus saja. Dan nomor 10, ini kan 10 nggak jelas ini. Dan ini apa yang tidak dipenuhi dari standar kan ketahuan ya Pak ya. Kemudian tidak terdapat disahih terhadap poin C6G. Nah ini kan tidak semua orang tuliskan dengan C64G itu apa. Ya. Kemudian bukti dokumen dokumen link apa linknya tidak dibuka. Jadi Bapak sekarang meyakini nggak dokumennya ada atau tidak. Jadi, ya. Kalau diyakini tidak ada, tulis saja tidak ada bukti dokumen ketemu sama. Ini Bapak Ibu yakin dokumennya ada tapi linknya nggak bisa dibuka, bisa saja dijadikan OB ya. Jadi ya supaya dibenahi. Kemudian nomor 15 ini lagi-lagi ya kalimat positif langsung saja. Ya. Ini apa? Evaluasi kurikulum belum melibatkan bidang ilmu studi. Ya, itu aja langsung. Kan ini harusnya menyimpulkan begitu karena sudah melihat bukti-buktinya kan. Kemudian ini ya kurikulum belum melibatkan kesepakatan asosiasi penyelenggara program studi ya. Oleh itu TTS ya. Jadi yang tadi yang direksi ilmu itu bukan OP ya, tapi TTS ya. Karena kami diminta standar untuk direview terlebih dahulu. Kemudian 17 ya. Laporan hasil praktikum. Ini untuk standar apa diminta? Nah, ini sifatnya OB ya. OB itu kan saran ya Bapak Ibu ya. Bisa saja dirubah ya. Prodi buat sistem dokumentasi laporan praktikum mahasiswa ya. Kita mengarsipkan pun sebenarnya kan nggak perlu juga ya itu ya. Mengarsip tugas itu ya. Ini nanti lemah. Kemudian belum ada pemeriksaan terhadap bahan ajar yang digunakan. Belum ada bukti